Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda sekarang belajar di Ayub pasal yang ke-29. Judul perikopnya adalah kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Saya ingin memulai dengan sebuah gambaran seperti ini. Bahwa setiap orang itu punya masa jayanya sendiri. Paling tidak itulah yang seringkali kita lihat misalnya dalam kehidupan seorang atlet. Di masa mudanya, ketika usianya memang sedang usia emas, dia sedang dalam performa puncak, maka atlet ini bisa menjadi juara satu di dunia. Dan kalau sudah mencapai itu, maka dia akan dieluk-elukan, dia akan disanjung, dia akan dipuji luar biasa. Setiap kali bertandang ke luar negeri dengan membela bangsanya dan dia memenangkan pertandingan itu, maka ketika pulang ke negaranya, maka dia akan disambut secara luar biasa, menerima banyak penghargaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hal yang seperti itu terus-terusan terjadi? Ingat, atlet pun punya masa emas, punya masa kejayaan. Setelah itu mungkin akan dengan mudah dilupakan orang. Kalau Anda suka dunia balap MotoGP misalnya, siapa yang tidak kenal nama Valentino Rossi? Di zamannya, pembalap yang satu ini adalah pembalap yang luar biasa. Dia bahkan punya pengaruh yang besar untuk menciptakan apakah balapan itu akan dihadiri oleh banyak orang atau tidak. Orang sangat antusias, orang sangat mengagung-agungkan nama Valentino Rossi. Tetapi di masa sekarang, karena usianya memang sudah menjadi tua, dia kalah bersaing dengan mereka yang muda-muda. Bahkan setiap kali bertanding, pencapaiannya jauh dari kata bagus, selalu berada di urutan-urutan menengah ke bawah. Jadi tidak lagi dia menunjukkan performa yang hebat. Masa jayanya bisa dikatakan sudah selesai. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian pula seorang pejabat. Dulu fotonya ada di baliho-baliho, tetapi sekarang mungkin sudah tidak terdengar lagi. Maksud saya adalah bahwa orang itu punya masa jayanya, masa emasnya. Tetapi ketika masa emas itu lewat, maka dia akan kembali jadi orang biasa. Itulah yang dikeluhkan Ayub. Ayub mungkin berharap bahwa kehidupan itu sama terus. Kalau dia sukses terus, kalau kaya terus. Seperti yang ketika Ayub menulis, ini merupakan ingatan Ayub akan masa kemuliaan yang dahulu. Ayub berkata, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi Ayub membayangkan, seandainya hidupku sama terus seperti dulu. Ayat yang kelima, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku, ketika keluarganya masih utuh, dia sangat diberkati. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda. Orang-orang muda menaruh respek yang luar biasa kepada Ayub, dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Yang tua pun menghormati Ayub. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Bahkan para pembesar pun begitu Ayub muncul, mereka berhenti berbicara. Suara pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langit. Apabila telah mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Ayub sendiri mengatakan, orang-orang berkata, Ayub ini orang paling berbahagia di muka bumi, dan ketika orang melihat Ayub, selalu Ayub dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayub mengingat masa-masa dulu dia jadi pahlawan bagi orang lemah, menjadi pahlawan pembela bagi anak-anak yatim, bagi janda, bagi orang-orang yang tertindas. Tapi sekarang Ayub merasa bahwa semuanya itu sudah berlalu. Tidak ada
yang abadi di dunia ini. Kejayaan, keberhasilan, itu bisa habis. Kenapa? Itu dari dunia. Tapi juga saya mengatakan kepada saudara, bahwa tidak selamanya penderitaan itu akan berlangsung terus-menerus. Memang di pasal ini, Ayub sedang mengalami penderitaan, sehingga dia hanya mengingat dulu dia diberkati, sekarang semuanya sudah habis, berhenti sampai di sini. Tetapi kalau Anda lihat pasal yang terakhir, bukankah semuanya itu dikembalikan kepada Ayub? Bahkan dikembalikan 2 kali lipat. Dulu kalau dia kaya, sekarang menjadi jauh lebih kaya. Dulu dia punya anak, sekarang dia juga mendapat anak, bahkan anak-anak yang luar biasa cantik, anak-anak yang terbaik. Dia juga kembali dihormati, dan yang pasti karakternya sudah terbentuk menjadi seperti emas. Jadi saudara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada keberhasilan yang abadi, tidak ada kekayaan yang abadi, tapi juga tidak ada penderitaan yang abadi. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan kita. Ini mengingatkan kita betapa fananya dunia ini. Justru karena dunia ini fana, berpikirlah untuk hal-hal yang bernilai kekal. Pikirkanlah manusia roh kita, manusia batiniah kita. Kesehatan tidak ada yang abadi. Dulu mungkin kita sangat sehat, tetapi berjalannya waktu kita menjadi lebih tua, kita mudah sekali sedikit-sedikit mungkin mengeluhkan sakit ini, sakit itu. Tidak ada yang abadi. Itu sebabnya Paulus berkata, manusia jasmani kami, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Poinnya jelas, tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka pikirkanlah hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan memberkati.